Saya berpikir nyari duit dari mana buat beli semua sesajen itulah. Saya cuma punya uang 150.000 Mang. Itu pun hasil jual handphone satu-satunya. Saya udah nggak punya apa-apa lah. Itu kantong Mang. Kalau kita pernah lihat kantong yang warna oranye punya Basarnas itu loh Mang, itu dibuka, set, duit Mang semua. Ratusan ribu semua, pakai gepokan itu loh Mang. Yang kalau dari bank kan masih ada ininya lah ya, masih ada ikatannya gitu kan. Kalau nominal 10 juta atau berapa itu, kayaknya kalau dihitung mungkin miliaran. Ini loh anak saya, Mang, sumpah Mang, jangankan Indramayu, se-Indonesia nggak ada yang nyaingin Mang cantiknya. Pesugihan menikah dengan sosok peri yang cantik jelita hampir saja terwujud. Kekayaan sudah nampak di depan mata, hanya tinggal menyiapkan mahar untuk pernikahan. Namun tak diduga, sulit sekali memenuhi mahar itu. Selalu saja gagal. Perjanjian dengan siluman tak pernah berjalan mulus. Awalnya hanya meminta tumbal diri sendiri. Nyatanya nyawa orang tersayang pun dipinta. Kisah kelam ini pernah dialami oleh Mas Tono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Malam Mencekam, Sobat MM? Malam ini kembali Mang Ei dan tim mengunjungi dan mengantarkan kisah baru. Kami berada di wilayah Indramayu, ini tepatnya di Desa Terisi, Cibereng ya. Mungkin sudah tahu semua, ini dekat dengan Indramayu, kurang lebih setengah jam lah ya dari kota Indramayu. Depan saya ada narasumber, namanya Mas Tono. Ya, siap. Apa kabar Mas Tono? Alhamdulillah baik. Mas Tono mengalami atau menjalani pesugihan tahun 2012. Sekitar tahun 2012, tapi tepatnya tahun 2012. Kenapa kok bisa memilih jalan pesugihan nih? Awalnya sih sebenarnya karena memang saya posisi tahun itu bener-bener lagi terpuruk Mang. Secara mental, secara materi, saya bener-bener terpuruk. Rumah tangga juga? Rumah tangga saya bercerai sama istri. Terus ya memang kalau materi sih memang dari dulu juga bukan orang kaya Mang. Cuman bener-bener lagi di dasar gitu loh Mang. Pokoknya kalut ya, hancur-hancuran lah. Hancur-hancuran, udah nggak ketemu jalan lah biar pemikiran saya. Kesibukan apa? Kesibukan sehari-hari pengangguran sih Mang. Sementara ini lagi nggak kerja gitu. Lagi nggak kerja. Sedang mencari atau serabutan bisnisan baru? Serabutan lah. Oke, baik. Dan Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan sobat semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya, dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah masih bersama Malam Mencekam. Kita akan dengarkan kisah dari Mas Tono. Jadi jangan skip videonya supaya paham. Harus nonton sampai habis ya Mas Tono. Di belakang teman kita seperti biasa ada Kuntai dan Pacing. Nah, dan sobat, mungkin sobat bisa merasakan juga dari kamera ya, dari video. Di depan saya suasananya cukup mencekam. Kalau di belakang Mas Tono rasanya seperti apa? Saya juga merasakan ada energi lain. Ada yang antik-antik ya. Oke, biarin aja lah. Itu mungkin sedang nonton. Yang penting kita kan nggak mengganggu dia. Nggak mengganggu ya. Kita akan dengarkan kisah Mas Tono. Tahun 2012 melakukan pesugihan dan bisa dibilang berhasil. Bisa dibilang kaya. Nanti dengarkan bersama lah. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Tono. Halo Sobat Malam Mencekam, merayakan 1 juta subscriber, tim Malam Mencekam bakal berbagi merchandise 50 t-shirt Malam Mencekam dan grand prize 1 buah handphone. Caranya, tulis komen di kolom komentar video ini. Tulis kalimat ucapan selamat untuk Malam Mencekam. Sekreatif mungkin dan dilarang menjiplak kalimat orang lain. Lalu tuliskan akun Instagram dan nama kalian di ujung kalimat. 5 pemenang akan diundi secara acak menggunakan komen picker dan diumumkan di video selanjutnya. So, segera ikutan event ini yang berlangsung mulai dari tanggal 4 sampai dengan 22 Oktober 2023. Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam.
Jadi gini Mang Ai, awal kisah atau hal yang saya jalani ini, yang saya alami dan saya sendiri pelakunya ya. Jadi di posisi saya waktu itu terpuruk karena sama istri saya bercerai, Mang. Hutang di mana-mana. Kisaran waktu itu saya punya hutang itu di angka 20 jutaan lah. Ya kelas saya orang nggak punya mah, wah gede banget Mang, hutang segitu Mang. Terus memang hutangnya bukan sama perbankan, jadi sama tetangga sama rentenir. Kan jadi bahan omongan gitu loh. Akhirnya ya saya cari-cari informasi Mang. Itu usahanya apa waktu itu? Waktu itu cuma bikin batu bata Mang, batu bata merah. Jadi ya cukup cuman buat sehari-harian, buat makan sehari-hari lah Mang. Jadi malah nambah utang seperti itu. Dan akhirnya ada satu informasi yang masuk ke telinga saya bahwa ada satu tempat yang bisa buat tempat pesugihan. Informasi awal itu dari saudara saya yang meninggal. Dari situ pernah di situlah gitu. Saudara saya itu tapi ya sekarang sudah almarhum. Karena pemikiran saya waktu itu bener-bener udah mikirnya cari yang instan aja, yang cepet nih kalau mau kaya ya biar cepet kaya saya gitu kan. Nah, tempatnya di desanya sih desa Cikamurang, Cikawung. Ada satu tempat itu saya kurang tahu bloknya Mang ya, tapi yang jelas dari Cikamurang itu kalau ditempuh jalan kaki itu bisa 2 jam sampai lokasi itu. Saya pertama datang ke rumah Pak Kuncennya. Datang ke rumahnya. Saya dapat informasi juga bahwa kuncennya ada di Cikamurang, namanya ini gitu. Tapi maaf saya nggak bisa sebutkan namanya. Saya datang ke sana, saya ngobrol panjang lebar. Akhirnya ditanya lah, saya lahir hari apa, terus apa syarat-syaratnya. Akhirnya waktu itu pertama saya ke sana itu Mang, saya nggak langsung gitu. Pulang lagi. Selang 3 hari, apa yang sudah disebutkan itu harus beli kembang 7 rupa, harus pakai daging mentah, terus tumpeng poleng, terus makanan yang 7 rupa. Modal berapa itu? Kalau itu yang saya lakukan itu pas waktu berangkat lagi ke sana, saya cuma punya uang 150.000 Mang. Itu pun hasil jual handphone satu-satunya, saya udah nggak punya apa-apa lah. Jadi saya pulang ke rumah. Saya berpikir nyari duit dari mana buat beli semua sesajen itulah. Akhirnya saya jual punya handphone butut lah ibarat kata jadul. Saya jual laku 150.000. Saya nekat berangkat Mang. Itu saya ingat malam Senin saya berangkat ke sana. Malam Senin sore jam 5 lah saya berangkat. Itu numpang mobil truk yang mau ngambil pasir. Jadi saya berangkat, nyampe di Cikamurang, di rumahnya Pak Kuncen, di desa, bukan di hutan gitu, rumah Kuncennya di desa. Datang ke sana, rumah Kuncennya juga ya gubuk lah gitu, bukan rumah keramikan atau tembokan, memang gubuk gitu. Saya datang, saya serahkan uang 130.000, sisa beli rokok sama air. Saya perjalanan gitu. Nyampe sana ya sudah nak katanya. Anggaplah saya cukup-cukupkan uang segini, belanja lah dia. Saya dari rumah Pak Kuncen itu dibonceng motor. Memang jalannya terjal, tapi bisa diakses pakai motor. Berangkatlah ke lokasi. Sesampainya saya di sana, jadi di bawah nih Mang ya, di bawah itu makam ada apa kayak rumah gitu, kayak gubuk gitu, gubuk pakai genting juga. Sampai di situ sama Pak Kuncen ditanya atau ditawarkan bahwa sudah kamu di sini saja, kamu puasa tirakat di sini katanya. Saya jawab enggak, saya nggak mau, saya mau di atas saya bilang.
Padahal Kuncen belum pernah ngasih tahu ke saya kalau di atas itu ada satu tempat. Cuman kan informasi awal itu sudah masuk ke saya. Jadi saya udah tahu gitu bahwa di bawah ada makam, ada tempat tidur, pesarean lah gitu. Tapi kalau memang pengen tempat pesugihan ya di atas gitu loh. Akhirnya saya ngomong sama Pak Kuncen, enggak Pak Kuncen, saya enggak di sini, saya pengen di atas. Jangan Mas, kalau di atas itu kotor katanya. Tidak Pak, karena itu sudah tekad saya pengen di atas, saya bilang. Akhirnya Kuncen sudah mengingatkan beberapa kali. Saya jawab tidak pokoknya. Kuncen, oke, kita ke atas. Naiklah ke atas. Sesampainya di atas, Bang itu tempatnya hutan, banyak pepohonan. Cuman ada satu pohon yang besar sekali, Mang. Besar pohon itu. Sampai ibarat katanya kalau kita 2 orang ini gini, itu nggak nyampe gitu. Nyampe di sana saya ditawarkan lagi. Mau di mana? Nah, katanya. Di sini, di sana, apa di sana? Katanya. Saya kan tanya, Pak, kok banyak banget tempatnya gitu loh. Saya tanya, kalau di sini apa? Saya bilang. Dia nggak jawab yang di sini dulu. Kalau yang di sana itu kalau kata kita orang Jawa Indramayu, nyupangnya apa? Nyupang wewe gombel. Nah kalau yang sebelah sana nyupang babi katanya. Nah kalau di sini itu nyupang peri. Ya saya kan rasa penasaran Bang Jadi kalau saya nyupang wewe gombel itu resikonya apa aja, saya bilang kan gitu. Karena rasa penasaran saya pengen tahu gitu loh. Kalau wewe gombel ya minimal otomatis keluarga kamu yang kamu korbankan, anak atau ibu. Sama juga seperti yang nyupang babi. Sama seperti itu. Nah kalau di sini saya bilang apa gitu, wadalnya lah gitu lah. Kalau di sini nyupang peri itu wadalnya diri kamu sendiri nak katanya. Maksudnya gimana Pak Kuncen? Saya bilang kan gitu. Pak Kuncennya jawab, maksudnya kamu kan dinikahkan sama peri. Nanti panjang waktu kamu punya anak sama peri ini. Nah setelah kamu punya anak ya kamu urusin anak kamu nanti di alam sana. Jadi saya tanya lagi, berarti saya nggak mewadalkan orang tua, anak saya atau tetangga saya atau saudara saya. Enggak, kalau di sini mah kamu sendiri. Katanya. Oh ya udah, saya bilang, saya di sini aja. Karena saya gimana pun juga saya nggak mungkin tega mewadalkan anak atau orang tua atau saudara. Akhirnya ya sudah, oke katanya kita di sini. Beberapa menit itu Pak Kuncen menyiapkan semua sarananya. Jadi sesajennya apa semua termasuk dupanya kan dinyalakan. Kita itu duduk itu Mang tanah di bawah pohon besar itu tuh tanah liat lah gitu. Cuman kita pakai tikar. Tikarnya itu yang biasa dipakai orang meninggal loh Mang Depan saya ingat banget itu menghadapnya ke timur. Saya menghadap ke timur. Sesajen itu ada di sebelah timur saya. Nah di situ setelah semua sarananya atau sesajennya sudah lengkap, ada 2 ini loh Mang, tempayan lah, 2 tempayan itu. Langsung di situ, siap nak, kan? Siap Pak, saya bilang, sudah siap saya. Nekat kamu bener, saya sudah nekat Pak. Karena balik lagi, sudah bener-bener kalut, udah, wah pokoknya. Saya resikonya mau kayak gimana nanti mah. Ya namanya balik lagi sifat manusia udah ketutup lah pemikiran sehatnya. Akhirnya saya seperti orang ini loh Mang, seperti orang yang ya dinikahkan di alam nyata kan, seperti di samping saya itu seakan-akan ada pengantin perempuan, tapi memang nggak ada gitu. Karena secara kasat mata mungkin saya nggak bisa lihat kan. Dinikahkanlah saya di situ. Dengan siapa saya dinikahkan disebut di situ. Saya dinikahkan dengan Nyimas Ratu Ayu Mayangsari. Jadi pada saat saya dinikahkan itu ya memang ada ijab kabulnya bahwa saya terima nikah dan kawinnya Nyimas Ratu Ayu Mayangsari binti Pak Haji. Di situ bintinya Pak Haji. Cuma Pak Haji aja yang disebut. Binti Pak Haji. Tapi saya sebutkan dengan mas kawin sementara saya hutang. Karena di situ disebutkan
saya juga sempat disalahkan gitu loh sama Pak Kuncen gitu, bahwa apa sih syarat orang menikah? Pertama mas kawin. Ya saya tanya Pak Kuncen, mas kawinnya apa? Uang katanya. Uang bener, uang nyata gitu loh. Karena ditanya sama Pak Kuncen kan waktu awal bahwa lahir kamu hari apa? Saya jawab hari Rabu. Hari Rabu berarti naftunya 7. Oh berarti gimana, saya bilang Pak Kuncen? Kalau naftu 7 berarti mas kawinnya harus pakai uang cash. Kalau uang cashnya 7.000 rupiah, maka nanti harta yang kamu dapat itu nominalnya 70 juta. Kalau nominalnya 70.000, otomatis kamu dapatnya 700 juta. Kalau nominalnya 700.000, maka 7 miliar. Kalau 7 juta, otomatis 7 triliun. Itulah makanya ya kan uang saya pas-pasan, saya bilang cuma 130.000 buat beli sesajen. Ya udah kita jalani aja katanya. Kamu jawab aja hutang gitu. Jadi nggak disebutkan nominalnya tapi mas kawinnya hutang gitu. Nah terjadilah di situ kan ijab kabul yang seperti saya sebutkan tadi. Setelah selesai ijab kabul, jadi saya diarahkan sama Pak Kuncen ini. Sudah mas, tiduran, terlentang. Arahnya seperti ya orang meninggal dunia aja Bang. Jadi kepala saya sebelah utara gitu. Tiduran dan saya diselimuti pakai kain kafan. Itu malam ya? Malam itu udah sekitar jam 7 lah. Jam 7 sore. Itu mau udah gelap Mang. Jam 7 tuh udah gelap. Itu cuma ada alat bantu ya, si Kuncen ini bawa senter. Cuma itu aja alat bantu penerangan itu. Dan kebetulan saya sendiri bawa jam tangan itu yang jarumnya ada apa ya, maksudnya bisa nyala di kegelapan gitu loh. Jadi saya lihat jam 7 gitu. Nah si Kuncen ini ngomong waktu saya posisi tidur, apapun yang datang, siapapun, berbentuk apapun, tolong jangan lari. Dan saya pun berpikir, saya mau lari gimana? Wong samping saya seputarnya jurang, ini gelap banyak pepohonan, mati dong saya. Kalau saya lari pun mati, ya saya diem. Jadi kalau saya mau maksain juga nggak selamat lah saya, kayak mikirnya kan gitu. Jadi iya Pak Kuncen saya bilang. Dan sudah Pak Kuncen itu pulang, saya benar-benar ditinggalkan sendirian. Malam pertama Mang jangankan bunyi yang kencang, bunyi angin agak kencang dikit aja, wah dermag-dermag Mang. Ya namanya manusiawi, punya rasa takut. Iya, wah. Jadi belum bisa menyesuaikan sama keadaan yang di situ lah. Paniknya saya kalau ada suara kerusak aja udah. Apalagi yang pas ada suara macam kok tengah malam itu Mang, sekitar jam 11 lah. Karena saya lihat jam yang kok. Saya mikir cuma satu, saya kan tahu bunyi ini nih bunyi apa gitu. Ini ular. Suara ular ini seperti ini. Mati nih saya. Dipatok ular kayak gini kan. Tapi balik lagi Mang, saya selalu ingat apa? Pulang pun saya percuma kalau saya nggak berhasil. Karena di rumah pun saya udah nggak ada gunanya gitu loh. Nah, malam pertama Mang, saya tidur itu sekitar jam 3 pagi, baru tidur. Jam 7 pagi saya bangun, nggak ada apa-apa Mang. Saya masih hidup, masih selamat sampai pagi. Siang itu jadi dibilang angker menurut saya. Karena sebenarnya kalau memang secara lokasi tetap bisa diakses sama setiap hari ada aktivitas manusia lah di bawah sana. Kok bisa-bisanya gitu loh. Di atas bukit nggak terlalu besar, ada macam monyet hitam. Kalau kita sebut itu lutung. Itu gerantulan di atas tuh. Siang-siang banyak banget Mang. Bener-bener banyak. Cepatnya cerita terus seharian. Saya masih kuat nahan lapar, nggak makan kan? Karena balik lagi tekad saya udah bulat.
Pulang pun kalau nggak berhasil sia-sia. Sampai jangankan 1 malam, 1 minggu, bahkan mungkin 2 minggu saya akan jalani sebelum apa yang saya tuju benar-benar tercapai gitu. Pemikiran saya seperti itu waktu itu. Nah pas malam kedua maghrib itu ada suara azan tuh kedengeran dari arah Cikawung tuh kedengeran. Oh maghrib, lihat jam emang maghrib. Terus kejadian yang nyata real saya alami itu sekitar dari jam 12 sudah mulai perasaan nih sebenarnya lebih tenang saya karena sudah menyesuaikan sama lingkungan di situ, sama keadaan yang di situ saya sudah bisa menyesuaikan. Saya posisi waktu itu madep ke timur. Duduk itu madep ke timur menghadap ke sesajen. Saya menghadap ke sesajen. Itu merasa capek. Pokoknya bukan ngantuk loh, Bang. Capek banget. Lemes, dingin. Wih, ada apa ini kok? Bisa-bisa hanya sekejap waktu kok dari hangat kok jadi dingin banget ini saya. Perasaan, wah, kok menggigil saya. Makanya kain kafan itu awalnya buat apa? Buat selimut, cuman posisi duduk, Bang. Lama-kelamaan, sudahlah, mending saya tiduran gitu. Selonjorlah saya. Itu seperti posisi awal yang kepala saya sebelah utara. Saya selimutin, tapi inget banget saya kaki itu yang satu lurus, yang satu nekuk. Nah, saya setengah sadar nggak sadar awalnya, maksudnya udah mulai ngantuk gitu. Ini kaki yang posisi nekuk ini ditarik, Mang. Bangun saya kagetnya setengah mati, Mang. Cuman udah hilang karena saya selalu inget kalau udah niat kita salah jangan sebut asma Allah kan gitu. Saya nggak sebut. Pokoknya apa nih? Duduk lagi akhirnya saya. Duduk. Ini yang saya inget banget, Mang. Jadi pohon besar itu di belakang saya. Di sebelah barat saya. Kalau sebelah timur saya kan sesajen, ada satu pohon nggak terlalu besar, Mang. Dari situ muncul, Mang. Warna putih. Gini nih, Mang. Ini pohon, kengel gini. Saya pikir tadinya apa kan dari kejauhan nih. Ya memang agak nggak terlalu jauh, tapi nggak terlalu dekat gitu. Apa ini? Deg-degan ada, Mang, jelas deg-degan. Pas dongol lagi, Mang, sembunyi lagi. Makin jelas. Wih, ini mah pocong saya bilang. Di situ saya bener-bener udah nekat, Mang, gitu. Langsung saya tanya, kalau memang kamu yang saya tuju, maka sini berkomunikasi sama saya. Tapi kalau kamu bukan yang saya tuju, maka saya nggak takut. Kalau kamu cuma rintangannya saya, pergi aja, saya nggak takut, saya bilang. Terus, Mang, gini lagi nengok saya. Lama-lama hilang dengan sendirinya. Hilang, Mang. Sekitar setengah jam kemudian datang anjing, Mang. Tapi anjing itu besar sekali. Seperti anak kerbau lah gitu, pedet kalau kata orang gitu. Datang, udah matanya nyala matanya, Mang. Taringnya kelihatan banget. Ini anjing apa-apa di pikiran saya nih. Jadi awalnya saya pikir harimau. Ini nih saya ditelen, digigit nih. Datang itu pas deket, anjing. Tapi dia ngendus sesajen. Saya posisi duduk, hadap ke sesajen itu, saya nggak gentar, Mang. Lagi-lagi saya ngomong, saya komunikasi bahwa kalau kamu yang saya tuju, maka duduklah dan komunikasi sama saya. Tapi kalau kamu bukan yang saya tuju, maka pergi aja. Saya nggak takut, saya gituin kan. Dia pergi, Mang. Pergi si anjing ini. Saya tunggu sekitar jam 2 lebih. Saya ingat saya selalu lihat jam sih. Sekitar jam 2 lebih. Udah bener-bener mulai ngantuk, Mang. Dingin, jelas dingin. Lagi-lagi saya tidur. Saya tiduran. Posisi tiduran. Balik lagi, tapi posisi yang sekarang itu yang tadinya nekuk
lurus, yang tadinya lurus saya tekukin sengaja. Sekitar jam-jam 3-an lagi-lagi kejadian yang sama. Bangun lagi saya, duduk lagi seperti posisi yang tadi. Saya sila kaki silah lah gitu. Itu yang saya menghadap ke timur, menghadap ke sesajen. Itu pandangan saya benar-benar teralihkan ke selatan, ke samping saya. Bahwa dari selatan itu mang cahaya. Ini kok di atas bukit ada orang kayak lagi apa ya, maksudnya nyari toke atau nyari apa gitu, bawa senter. Saya pikir kecil-kecil makin dekat makin gede. Ih, apa ini? Saya kan waduh, pikiran saya ini apa lagi ini? Datang mang cahaya. Jadi di dalam bulatan cahaya itu ada satu sosok manusia. Asli mang, real. Sosok manusia itu seorang laki-laki, celana hitam seginilah, kalau kata kita orang Indramayu celana komboran, baju komboran, baju hitam, ikatnya wulung warna ungu gitu. Di situ langsung saya pertama yang komunikasi. Pak, kalau memang Bapak yang saya tuju, maka saya siap berkomunikasi. Tapi kalau Bapak bukan yang saya tuju, mohon maaf Pak, saya bilang. Mending Bapak pergi. Saya sudah tekad saya sudah bulat. Jadi saya udah nggak takut apa-apa Pak. Karena saya pulang pun kalau nggak berhasil, mending saya mati. Pikiran saya, ya apa, omongan saya seperti itu. Langsung laki-laki itu jawab, nah ini saya Pak Haji, calon mertua kamu. Langsung dijawab, oh iya Pak Haji, mohon maaf kalau saya salah. Saya bilang, nggak apa-apa nak. Langsung dijawab, kamu di sini tujuan kamu apa? Tujuan saya pengen kaya. Saya bilang, cuma saya jawab itu, saya pengen kaya raya. Saya pengen menikmati di dunia ini jadi orang kaya seperti apa. Saya bilang. Karena ingat pertama, kalau salah ngomong, salah perjanjian bahaya buat saya kan gitu. Pokoknya saya pengennya kaya lah gitu. Pengen banyak duit, pengen dipandang sama orang. Ya ibarat katanya kan, kita miskin siapa yang mau mandang, bener gak Mang? Nah, kalau kita banyak duit mah, oh bos kan gitu. Datang, komunikasilah sama Pak Haji itu. Kalau kamu tekad kamu sudah bulat, kamu tahu nggak yang kamu nikahin itu, anak saya itu seperti apa? Kan? Saya nggak tahu. Saya bilang, kok kamu mau nikah sama anak saya yang kamu sendiri nggak tahu? Yang jelas karena tekad saya. Kalau saya nikah sama anak sampean, saya bisa kaya. Maka siap seperti apapun anak sampean saya siap. Saya bilang, oh ya sudah. Nih kalau kamu pengen tahu, ini loh sosok anak saya wujudnya kan. Jadi digambarkan aja Bang. Gambar seperti foto tapi ukurannya itu besar seperti manusia. Itu di dalam cahaya juga Bang. Cahaya karena itu malam bener-bener malam sekitar jam 3. Tapi lokasi di sekitar saya itu bener-bener real seperti siang. Kelihatan semua. Ini loh anak saya. Mang, sumpah Mang. Jangankan Indramayu, se-Indonesia nggak ada yang nyaingin Mang cantiknya. Cantik Mang. Jadi pakaiannya itu kemben, ke bawah tuh tapi liris, kain-kain liris gitu, kain batik. Atasnya itu ada mahkota Mang. Sinar mahkotanya aja, waduh, berkilau Mang. Cantiknya pokoknya, rambutnya ke belakang. Wah sumpah Mang, saya orang kayak gini, wah kalau udah nemu yang kayak gitu mungkin saya nggak mau mati Mang. Mantap ya pokoknya. Mantapnya super. Tapi setelah itu langsung, jangan kamu pandang dia sekarang katanya. Kata si Pak Haji itu. Dia sumpah Mang ya, si Pak Haji ini nggak nginjek ke tanah, dia di dalam cahaya itu aja. Ini loh aslinya. Wah, dikasih lihat. Aduh Mang, sempet kaget. Ya orang setengah badan ular kok ke bawahnya, warna hijau. Ke atas masih rupa dia, masih pakai mahkota, tapi ke bawahnya ular. Besar Mang. Tapi balik lagi karena tekad saya udah bulat, mau seperti apapun anak sampean saya siap, saya bilang. Oh ya sudah, berarti kamu sudah bulat kalau kayak gitu kan. Nah,
Kalau kamu sudah resmi nikah sama anak saya yang ini, katanya tidak dikasih lihat lagi nih si anaknya itu, sudah dihilangkan gitu. Kalau kamu bener-bener mau nerima anak saya dengan keadaan seperti ini aslinya, maka ini loh harta yang kamu dapatkan nantinya. Itu kantong Mang, kalau kita pernah lihat kantong yang warna oranye punya Basarnas itu loh Mang, itu dibuka, set, duit Mang semua. Ratusan ribu semua, pakai gepokan itu loh Mang, yang kalau dari bank kan masih ada ininya lah ya, masih ada ikatannya gitu kan. Kalau nominal 10 juta atau berapa itu, kayaknya kalau dihitung mungkin miliaran. Ya siapa coba Mang lihat duit kayak gitu nggak pikirannya udah, saya kaya kalau kayak gini, berhasil nih saya, mau seperti apapun bisa saya beli. Jadi sifat serakah manusia itu jelas timbul di situ ketika melihat uang. Dan di depan itu kantong mayat, kalau di belakangnya itu ada semacam lemari baju tapi gandeng. Itu pas dibuka duit semua Mang, duit semua. Di hati saya berhasil nih, saya berhasil. Dihilangkan gambar itu. Tapi kata Pak Haji itu, kalau kamu pengen uang itu, ya balik lagi, kamu harus resmi nikah sama anak saya. Anak saya sudah mau sama kamu. Saya bilang, bukannya saya tadi dinikahkan, saya bilang. Kemarin saya dinikahkan sama Pak Kuncen, kan resmi, saya bilang. Balik lagi, syarat resmi orang nikah tuh apa kan? Mas kawin, kamu harus izin sama orang tua kamu, kedua orang tua kamu, bahkan sama saudara-saudara kamu. Don saya Mang, mas kawin mungkin masih bisa saya cari, izin dari orang tua nggak mungkin saya dikasih izin. Karena orang tua saya walaupun bukan kiai, tapi dia taat di agama gitu. Wah ini bahaya nih saya. Tapi setelah ngobrol sama Pak Haji itu, yang ngomonginnya itu tentang masalah soal syarat nikah yang seharusnya itu, sudahlah Pak Haji pamit sama saya. Ya udah nak, itu semua syarat-syaratnya sudah saya kasih tahu, tinggal kamu penuhin syarat itu. Maka apa yang saya kasih lihat tadi itu hak kamu. Dan catatan buat kamu katanya, itu pas dia mau pulang, dia mau pergi gitu. Nanti kalau kamu sudah resmi menikah sama anak saya yang tadi saya kasih lihat katanya, kamu harus punya rumah, harus punya istri, dan dari rumah itu harus kamu sediakan satu ruangan khusus, satu kamar khusus. Ya namanya suami istri kan katanya pasti harus ada kewajiban batin gitu loh. Dan Nyimas Ratu Ayu Mayang Sari itu datang di malam Selasa Kliwon. Setiap bulan kalau ada malam Selasa Kliwon, pokoknya dia pasti datang. Seperti itu dikasih tahu sama Pak Haji itu. Itu nanti kalau sudah resmi ya seperti itu. Jadi sebelum Pak Haji ini pergi, itu saya udah dikasih tahu. Jadi ini loh nak, semua syarat-syarat yang harus kamu penuhi kan sudah saya kasih tahu. Sekarang silahkan kamu pulang. Kalau nggak pulang, saya sudah tidak tanggung jawab bersiko kamu di sini. Saya bingung di situ. Kok saya suruh pulang, maksa suruh pulang? Saya takut, saya bilang Pak Haji. Kalau saya harus pulang saya takut. Sudah, gak usah takut. Proses kamu pulang dari sini sampai rumah pun itu nggak bakalan ada kendala. Pasti lancar kata. Iya, saya bilang. Tapi saya dari sini aja pulang ke Cikamurang aja, saya udah berapa jam ibarat kalau jalan kaki. Udah itu malam, tengah hutan, saya nyusurin hutan. Wah, saya nggak selamat juga, saya bilang Pak Haji. Dah, sekarang gini nak, kamu tutup mata. Dan saya langsung tutup mata, Mang. Ada suara ngomong, sekarang buka mata kamu. Langsung saya beranikan buka mata. Nah, setelah saya buka mata, real Mang, sumpah saya alamin. Itu posisi saya sudah di Cikamurang Mang.
pertigaan Cikamurang. Sudah ada di situ. Dan saya juga nggak tahu kenapa kok tepat sekali sekitar berapa menit datang mobil truk yang bawa pasir. Itu rasanya gimana itu? Perpindahan? Nggak ada rasa. Pokoknya saya tutup mata, buka mata sudah di situ. Jadi nggak ada, mungkin ada jeda atau ini, nggak ada. Nggak ada sekat. Nggak ada sekat. Jadi saya suruh tutup mata. Posisi saya tutup mata, ada yang ngomong, sekarang buka mata kamu. Pas saya buka, sudah real di pemukiman warga bahwa di pertigaan Cikamurang gitu. Saya di depan rumah makan waktu itu. Saya duduk. Kok saya udah di sini? Oh, tapi pemikiran saya, pantaslah dia yang ngomong gitu loh. Dan beberapa menit kemudian ya itulah datang mobil truk yang bawa pasir. Itu tanpa saya gini atau saya berhenti Mang. Set. Padahal di situ posisi nggak ada warung buka satupun. Berhenti. Mau ikut pulang nggak? Langsung saya naik ke atas Mang, atas mobil. Jalanlah pulang. Nyampe lapangan Jangleng itu sudah lewat subuh. Karena mobil truk ini pelan, dia kan bawa muatan gitu. Belum ada tol juga waktu itu. Jadi memang masih hutan semua perjalanannya. Turun dari situ saya jalan kaki. Jalan kaki itu bukan ke rumah di desa. Kebetulan saya itu, orang tua saya itu di tempat lokasi batu bata gitu tempatnya. Ada di tempat lokasi batu bata, jadi rumah apa semua di situ gitu. Tempat pemukiman juga di lokasi bata. Jadi kita tuh nggak ada listrik, nggak ada apa-apa gitu. Cuma pakai kalau kata kita orang Indramayu damar umpleng lah gitu. Nyampe sana pagi udah sekitar jam 7-an lah saya nyampe rumah orang tua tuh. Biasa aja, orang tua ini biasa aja. Cuman saya gini loh Mang, banyak ngelamunnya. Karena yang saya pikirkan ini, gimana saya harus minta izin sama orang tua? Dari mana saya awal ngomong sama orang tua ini? Balik lagi, kalau uang mungkin masih bisa saya cari. Dan maaf Mang, mas kawin yang serba 7 itu tadi, itu gak boleh hutang, gak boleh minta, atau nyolong atau ini itu gak boleh Mang. Harus dari jerih payah kita sendiri, keluar keringat kita sendiri. Yang serba 7 tuh, misalkan 7.000, 70.000, 700.000 atau 7 juta itu. Sehari berjalan sudah makan udah nggak pengen makan karena pusing mikirnya, sudah masih dalam posisi terpuruk, sudah tergiur melihat duit yang tadi sudah ditunjukkan. Cuman gimana saya ngomong sama orang tua? Hari kedua saya banyak ngelamun Mang. Jadi dipikir sama orang tua saya bukan ke situ Mang, karena perceraian sama istri. Dipikirnya anak saya setelah cerai sama istrinya, mungkin kata orang tua sih mabok talak katanya gitu. Sampai dimintain air dari orang pinter lah, suruh diminum, saya buang Mang. Saya nggak mau, nggak sudi saya bilang. Dah pokoknya ngelamun. Ditanya akhirnya sama orang tua, sebenarnya ada apa? Kenapa kamu seperti ini? Akhirnya buka lah saya, cerita sama orang tua. Apa yang sedang saya jalankan itu, bla 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 bla. Saya panjang lebar ngobrol sama emak sama bapak. Bapak saya sempat nangis Bang. Kok bisa-bisanya kamu punya pikiran seperti itu? Saya cuma menekankan, Pak, keluarga kita dari dulu bukan keluarga orang kaya, bukan keluarga orang sederhana. Bener-bener kita bener-bener orang yang miskin secara materi gitu. Yang jelas saya kaya bukan buat siapa-siapa Pak, buat mengangkat derajat orang tua dan saudara-saudara saya. Sebenarnya orang tua nggak mau diangkat derajatnya dari hasil seperti itu, nggak mau orang tua saya. Cuman jawaban orang tua saya seperti ini. Saya juga kaget Mang. Gini sekarang kamu sudah dewasa, kamu anggaplah sudah punya pemikiran sendiri. Jadi saya sebagai orang tua kamu, saya tidak menyuruh dan saya tidak menghalangi. Ini jalan, silahkan kamu pilih sendiri. Saya kaget, kok bisa-bisanya bapak saya yang taat dalam agama seakan-akan terserah gitu loh. Saya di situ ya sudah Pak, saya sudah minta izin sama kedua orang tua saya dan saya jelaskan bahwa
saya tidak menyangkutkan orang tua, anak saya atau saudara saya. Saya jelaskan wadalnya itu saya sendiri, Pak. Saya bilang saya tanggung sendiri semuanya. Sama saudara-saudara saya cerita, dan ceritanya pun di depan orang tua. Besoknya saya kumpulkan, saya cerita semuanya. Ada yang salah satu keluarga kakak saya itu setengah menghalangi lah. Cuman karena penjelasan dari orang tua, biarkan itu jalan hidupnya dia sendiri. Saya jelaskan sama saudara saya bahwasanya saya ini sedang menjalani proses pesugihan. Tapi pesugihan yang saya jalani ini nyupang peri, saya bilang. Dan resikonya tidak mewadalkan saudara saya, tidak mewadalkan orang tua saya atau anak saya. Saya sendiri semuanya yang nanggung, saya bilang. Itulah perjanjian saya sama yang di sana, saya bilang gitu. Ya ngomong bahwa kamu kok sempat-sempatnya punya pikiran salah seperti itu. Pertama, Bapak orang yang taat dalam agama. Yang kedua, bagaimana omongan masyarakat nantinya? Saya bilang masyarakat gak bakal ada yang tahu. Karena teknisnya saya kasih penjelasan sama kakak saya. Setelah uang itu saya hasilkan, saya akan merantau, saya bilang. Jadi hasil merantau saya ini saya kirimkan. Itu rencana sayanya seperti itu. Jadi saya ceritakan semuanya sama orang tua saya, sama kakak saya. Akhirnya saudara saya ya nggak bisa ngomong apa-apa. Apalagi orang tua saya sendiri pun bilang terserah kan gitu. Nggak bisa jawab lah kakak saya, diam. Ya silahkan, itu urusan kamu. Hari ketiga, keempat, saya kan sedang berpikir mencari uang nih, Bang. Uang yang buat mas kawin itu loh. Pertama, ibarat katanya, Mang, walaupun saya kasarnya bukan orang berduit, nyari duit 7.000 tuh gampang lah ya. Tahun-tahun 2012 tuh ya gampang lah nyari duit 7.000 mah. Cuman kan pikiran saya nih balik lagi sifat serakahnya manusia. Saya berpikir kalau saya mas kawin saya cuma 7.000, otomatis saya dapatnya cuma 70 juta. Wah, saya nyari yang lebih gede lagi. Terus saya kerja nih, nyari, dapat 70.000. Balik lagi pikiran saya nggak mungkin 70.000 cuma 700 juta. Saya nyari 700.000, Mang. Kerja serabutan, bikin batu bata, ya pokoknya kuli lah, kuli kanan kiri. Setelah saya dapat uang 500.000, kepake lagi. Jadi ke angka 700.000 aja nggak nyampe nih saya. Kepake lagi, sudah berbulan-bulan berlarut-larut. Ya untuk biaya kehidupan sehari-hari, makan, rokok, ada aja, keperluannya ada aja. Jadi balik lagi, sampai yang udah dapat 500.000 turun lagi 100.000. Wah enggak, pokoknya saya nggak bakal kesana kalau cuma bawa 70.000. Terus saya kerja sampai 1 tahun, masih saya punya tekad itu, Mas. Sampai 1 tahun loh, saya masih punya tekad itu. Dan maaf, tadi waktu saya komunikasi sama Pak Haji itu ada satu kesalahan ucapan saya, bahwa saya pasti balik lagi ke sini. Jadi kemungkinan besar kan karena sudah berlarut-larut saya, ambisi saya yang begitu besar di angka minimal 700.000 buat mas kawin biar saya bisa dapat 7 miliar. Kan di sana juga mempertanyakan, ini orang mau balik lagi enggak gitu kan. Akhirnya tahun 2014-an itu ibu saya mengalami sakit. Awalnya Mang kakinya ini cuma kena kulit keong, kegores dikit, cuman lama-lama jadi busuk. Dan yang menurut saya aneh waktu itu, jadi kaki kiri ini lurus, kaki kanannya itu nekuk kayak persis yang saya lakukan waktu itu. Lama berapa bulan, Mang. Beberapa bulan orang tua saya sakit. Akhirnya kita minta pengobatan secara medis sudah dijalankan, dan menurut medis itu nggak ada penyakit.
cuman karena busuk itu aja yang dia. Akhirnya kita pengobatan secara supranatural, Mang. Maksudnya saya waktu itu minta pertolongan dari teman saya sendiri sebenarnya. Dia jadi ustadz, tapi menjalani di bidang itulah gitu. Ya saya panggil ke rumah, itu nyampe rumah saya, mau masuk rumah aja lama, Mang. Dia berdiri depan rumah tuh. Akhirnya masuk. Sampai di dalam, ya kan balik lagi. Cuma keluarga saya yang tahu apa yang saya jalankan kemarin. Itu ustadz langsung jawab. Langsung ngomong sama saya. Kok kamu tega-teganya mengorbankan ibu kamu? Kok kamu bisa-bisanya punya pikiran salah seperti ini? Kaget saya, Mang. Kaget. Loh, kok tahu gitu loh? Udah, gak usah ada yang ditutup-tutupin. Saya udah tahu semuanya. Nih kalau saya pengen kasih lihat sama kamu, rumah kamu itu dilingkar sama ular hijau besar kan. Itu di atas tuh, itu kepalanya udah gini aja kan. Dan di depan pintu kamu ada 2 pengawalnya ular itu yang jaga. Siapapun yang mau masuk gak bakal bisa kan. Tapi alhamdulillah berkat izin dari Allah katanya saya bisa masuk. Masuklah ke dalam. Kalau kamu pengen tahu, tuh kaki ibu kamu itu diikat sama ular itu, bener-bener diikat. Akhirnya malam itu ustadz itu pulang. Besok malamnya diadakan ruqyah, Mang. Ibu saya ini di ruqyah, emak. Dan pada saat malam ruqyah, Mang, itu bener-bener yang namanya rasa takut muncul lagi sama saya. Yang tadinya apa, udah saya mau mati juga di sana, udah saya alamin gitu. Tapi saya nggak mati gitu, mikirnya gitu. Dan itu rasa takut muncul lagi, Mang. Pas di ruqyah, jadi kan sarananya kan kayak pasir, daun kelor, terus bambu kuning, ada semua di situ, Mang. Mangkok di piring apa. Pas kita lagi bener-bener ruqyah, itu piring, Mang, pecah semua. Pecah semua. Pecah hancur. Boh, kaget saya langsung, wah, rasa takut. Ibu saya nih apa ya, dianggapnya sudah diselamatkan lah dari hal itu. Udah lepas gitu. Tapi saya belum lepas, Mang. Ini ibu saya, udah saya. Alhamdulillah, ibu kamu sudah nggak diikat, sudah saya tarik sukmanya yang diikat di sana kan. Sudah ditarik. Dan bener, Mang, 1 minggu kemudian ibu saya bisa jalan. Yang tadinya nekuk beberapa bulan tuh bisa jalan, Mang. Bisa jalan, udah sehat. Memang kurus, Mang, kurus kering karena memang udah kelamaan dia sakit itu. Dan ustadz itu ngomong sama saya, ini kamu bener-bener harus dilepaskan. Karena ibarat kamu melangkah, kamu sudah 1 kaki di sebelah sana, 1 kaki masih sebelah sini. Setelah saya ceritakan semuanya, bahwasanya saya pernah berucap bahwa saya pasti balik lagi gitu loh. Di situ si ustadz sama kawan-kawannya yang ya ustadz semua bener-bener niat nolong saya untuk melepaskan saya dari ikatan mereka. Itu saya diceraikan, walaupun belum resmi tapi diceraikan. Malam itu pas ritual lah, anggap ritual kalau anu mah ya, maksudnya tetap di malam itu tuh. Itu sampai saat ada salah satu, bukan ustadznya, pembantunya ustadz atau asistennya lah anggap, sampai muntah darah, Mang. Kalau menurut mereka yang bisa tembus ke alam sana, itu perang, bener-bener perang. Diacak-acak di sana nih kalau nggak dilepaskan. Akhirnya di situ resmi saya diceraikan sama makhluk yang di sana, resmi diceraikan. Saya, Mang, rasa takut itu sampai kasarnya untuk ke arah selatan itu dari Trisi. Oh, nggak berani, Mang, saya. Nggak berani saya ke arah sana pokoknya. Saya takut pokoknya. Jadi karena penyakit medisnya sudah nempel, akhirnya ibu saya tahun 2014 awal, kalau kurang lebihnya awal tahun 2014 itu meninggal. Nah, pas meninggal, saudara saya menyalahkan bahwasanya ini semua gara-gara kamu.
Saya bilang semua kan saya yang tanggung, saya bilang dari awal, bukan orang tua saya. Tapi setelah diceritakan semua sama Ustadz bahwasanya memang ini efek dari apa yang kamu perbuat gitu. Jadi balik lagi, apapun perjanjiannya sama yang namanya setan, jin, iblis, siluman, itu nggak ada mang yang nyata, yang bener-bener real. Bohong semua. Bohong dalam artian apa? Yang tadinya saya yang harus nanggung resiko, ternyata keluarga pun bisa dihabiskan semuanya. Janji palsu ya? Janji palsu mang. Gak ada yang bener-bener, dah kamu aja korbannya. Enggak, bohong itu mah. Perjanjian sama setan. Tuh itu yang saya jalani waktu itu. Masih pengen ulangi? Cukup mang kayaknya. Cukup, Nggak bakalan lagi. jadi kapok lah ya. Kapok mang, bener-bener kapok. Tapi di situ jadi dapat ilmu. Alhamdulillah hikmah yang saya dapat sebenarnya gini mang. 1 tahun pertama setelah saya menjalankan semua itu, setiap saya bertemu sama orang yang satu server lah, maksudnya nih orang nyalah nih, ya, saya kerasa mang, kerasa batin saya nih apa ya mang, energi saya nih bener-bener, wih ini orang kok, Jadi ada yang terbuka ya? iya, makanya saya tahu, loh sama gua gitu mikirnya waktu itu. Jadi itulah hikmahnya. Terus hikmahnya lagi, bukan hikmah sih ya, maksudnya rasa takut saya hilang waktu itu. Hilang lah setelah saya jalani itu 1 tahun pertama itu hilang. Saya nggak punya rasa takut lah ibaratkan. Mau masuk kuburan, mau ke tempat-tempat yang angker apa, udah nggak ada rasa takut. Karena pengalaman tadi waktu di atas sana, kalau mau mati saya di sana. Tapi saya enggak gitu. Jadi berpikirnya, wah saya ada yang lindungin kok. Berpikirnya waktu itu seperti itu. Nyi Mas Ratu Ayu Mayangsari itu seakan-akan menurut saya masih mengikuti saya waktu belum diceraikan. Jadi saya kemanapun berani. Sekarang udah nggak ada. Sekarang ketemu sama sampean, sampean punya ilmu apapun, saya udah nggak ada kerasa apa-apa. Karena memang saya ini udah nggak inilah, udah lepas gitu, udah nggak ada. Oh jadi bisa merasakan pada waktu masih terikat itu? Masih terikat itu. Sekarang sih udah nggak. Sekarang udah nggak bisa, udah nggak kerasa mang. Lalu pengaruh ke kehidupan gimana? Pengaruh ke kehidupan? Ekonomi khususnya? Ekonomi yang jelas, ya segitu-gitu aja mang. Cuman memang kesininya beda lah mang, ada peningkatan. Cuman kalau dalam kehidupan saya yang saya rasakan itu, jadi nih kalau saya lagi masa down di bawah secara ekonomi, bawah ke dasar bener-bener nggak punya apa-apa. Tapi kalau lagi naik, kasarnya bisa saya hasilkan ratusan juta apa itu bisa. Kalau mau kaya, cuman balik lagi sayanya yang nggak bener mang. Itu. Jadi dari kisah ini yang paling menyedihkan, ibu meninggal ya? Ibu meninggal mang. Jadi gimana perasaannya sampai sekarang? Masih yang merasa jelas bersalah? mang, saya sampai detik ini masih merasa saya bersalah. Saya bersalah atas meninggalnya ibu saya. Sampai detik ini saya masih rasakan itu. Bahkan ya bukan apa-apa ya mang ya, maksudnya saya juga dalam agama nggak terlalu dalam gitu. Tapi kan setidaknya saya sudah mengenal agama. Saya Muslim. Saya sering mendoakan beliau sekarang. Walaupun entah nyampe entah enggak, tapi yang jelas rasa penyesalan saya sampai detik ini masih ada. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan ke ibu kalau memang masih ada? Yang jelas saya cuma ya mungkin kalau beliau masih hidup ataupun sekarang sudah meninggal dan bisa lihat saya keadaan sekarang, saya cuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya anak yang tidak tahu diri. Anak yang tidak tahu balas budi. Sampai entah benar atau tidak saya mengorbankan beliau, tapi tidak ada niat sedikit pun. Ya rasa penyesalan saya karena perbuatan salah saya ini menyangkut beliau. Jadi hanya hampura yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya. Kalau saya ceritakan semua mungkin saya nggak kuat mang. Benar-benar rasa kehilangan. Apalagi sekarang ketambah orang tua yang laki-laki pun sudah tidak ada. Oh sudah meninggal juga? Sudah meninggal juga. Tapi alhamdulillah almarhum bapak sih meninggalnya insyaallah husnul khotimah. Karena posisi lagi sholat.
Tapi ibu benar-benar saya ngerasa kehilangan, ngerasa wah terpukulnya saya kehilangan seorang ibu. Ada pesan yang harus disampaikan nggak untuk mereka yang mau melakukan pesugihan? Yang jelas, Uang cepat nih. yang jelas buat semua pemirsa Malam Mencekam, jangan pernah mau menjalankan apa yang sudah saya jalankan. Karena jangankan harta yang halal, yang haram pun kalau kamu belum dapat bagiannya, ibarat pepatah orang kita Indramayu, belok orang nyaplok, percuma. Dan sekali lagi saya tekankan, semua perjanjian sama setan gak ada yang benar-benar nyata, Mang. Bohong semua. Ya. Nah, sobat Malam Mencekam, itu quote dari Mas Tono ya. Jadi janji dengan setan iblis itu Gak palsu ada, ya. Palsu. Manis di depan. Manis di depan. Semua ingin diambil Semua ternyata. ingin Ya. diambil, Mang. Bahaya sekali untuk Sangat kehidupan. berbahaya. Jangan Oke. sampai seperti saya. Terima kasih Mas Tono. Dan sobat Malam Mencekam, demikian kisah dari Mas Tono. Ya, Suasana sudah semakin malam ya. semakin malam. Angin juga sudah besar sampai teman kita pacing itu sampai jatuh dari pohon. Iya. Mas Tono makasih. Siap. Dan Siap, sobat Malam makasih, Mencekam, kita jumpa di video selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.